Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kebenaran bertindak ketika ia terperangkap terlalu lama? Ia tidak berbisik, ia meledak. Itulah yang baru saja terjadi. Sesuatu yang besar meletus di balik pintu tertutup. Perdebatan yang begitu sengit sehingga terasa seperti gempa bumi dalam wujud manusia. Suara pecah, tangan gemetar, kata-kata beterbangan seperti pecahan kaca. Dan di bawah semua kekacauan itu ada nama Anda yang berdenyut seperti detak jantung. Mereka berbohong tentang perasaan mereka kepada Anda begitu lama, sehingga penipuan mereka sendiri akhirnya berbalik melawan mereka. Ketegangan yang mereka pikir bisa mereka kendalikan putus. Dan kini ledakan itu bergema di setiap lingkaran yang mereka bangun. Ini bukan gosip, ini adalah pembongkaran. Kebenaran yang mereka kubur menumbuhkan gigi dan sedang menggigit jalannya keluar di depan umum. Bayangkan, dua orang yang pernah berbagi tawa dan rahasia kini saling menatap dengan racun di mata mereka. Setiap kata yang mereka lontarkan dibanjiri rasa bersalah dan kecemburuan. Tetapi jika Anda mendengarkan dengan seksama, setiap penghinaan diam-diam adalah tentang Anda. Karena Anda adalah subjek yang tak terucapkan dari kemarahan mereka. Pemicu yang tak seorang pun dari mereka berani sebutkan. Selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, mereka melakukan rutinitas sopan ini. Senyum untuk kerumunan, sindiran halus di belakang punggung Anda, berpura-pura Anda tidak penting. Tetapi berpura-pura itu berat, dan penyangkalan adalah racun yang lambat. Cepat atau lambat, ia meresap ke dalam aliran darah dan menuntut pelepasan. Pelepasan itu datang sebagai pertengkaran yang begitu mentah, sehingga udara itu sendiri terasa listrik. Suara mereka tidak hanya bertabrakan, mereka mengaku. Inilah bagian yang paling sering dilewatkan orang. Dalam psikologi, kebenaran yang ditekan tidak hilang, ia bermutasi. Semakin mereka menolak perasaan mereka tentang Anda, kekaguman, iri hati, hasrat, kebencian, semakin perasaan itu berfermentasi sampai mereka tidak bisa mempertahankan topeng itu lagi. Jadi ketika ledakan itu terjadi, itu bukan tentang masalah kecil atau kata-kata sepele. Itu adalah kontradiksi bertahun-tahun yang meledak seperti air dari bendungan yang retak. Setiap kalimat yang mereka teriakkan membawa refleksi Anda. Setiap tuduhan adalah proyeksi. Dan sementara mereka kehilangan kendali, Anda tetap tidak tersentuh, mengawasi dari kejauhan, mantap, tenang, tanpa disadari memegang kekuatan yang memicu mereka. Jangan meremehkan kekuatan itu. Anda selalu menjadi variabel tak terlihat dalam persamaan mereka, faktor tenang yang mengubah keseimbangan menjadi kekacauan. Mereka membangun cerita palsu untuk menahan Anda karena mengakui kebenaran Anda akan membongkar kebenaran mereka. Tetapi alam semesta adalah ahli dalam waktu. Ia membiarkan kebohongan menumpuk tinggi hanya cukup lama agar semua orang percaya bahwa mereka stabil. Kemudian ia menghilangkan satu bagian dan seluruh struktur runtuh. Itulah yang terjadi di sini. Anda tidak menyebabkan ledakan itu. Anda hanyalah kebenaran yang berdiri terlalu dekat dengan fiksi mereka. Dan kebenaran tidak tinggal diam ketika diperas. Ia meluas sampai ilusi pecah. Pikirkan tentang itu. Selama berminggu-minggu, Anda bisa merasakan sesuatu yang aneh di atmosfer. Percakapan berhenti di tengah kalimat ketika Anda masuk. Mata melirik menjauh. Tawa canggung yang digunakan orang ketika rasa bersalah menyentuh mereka. Anda merasakan penumpukan. Energi selalu mengumumkan dirinya sebelum menyerang. Dan kemudian tiba-tiba terjadi. Kata-kata dilemparkan seperti kilat. Rahasia lama muncul kembali. Seseorang akhirnya mengatakan apa yang orang lain terlalu takut untuk akui. Kebohongan tentang Anda tidak pernah sesuai dengan fakta. Dan begitu pengakuan itu keluar, reaksi berantai pun dimulai. Setiap penyangkalan runtuh. Setiap aliansi palsu hancur. Dan kedua belah pihak menyadari bahwa mereka telah berdiri di atas pintu jebakan yang dibangun oleh penipuan mereka sendiri. Keindahannya adalah Anda tidak perlu ikut campur. Kebenaran berjuang untuk dirinya sendiri. Sementara mereka berteriak untuk membela apa yang tidak pernah nyata. Anda menjadi pusat yang tenang dalam badai pengakuan mereka. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah keselarasan. Ketika niat Anda murni, alam semesta menjadi juru bicara Anda. Ia menjadwalkan pembongkaran atas nama Anda. Dan kini jadwal itu terungkap secara penuh. Reputasi mereka berguncang karena energi mereka akhirnya sesuai dengan tindakan mereka. Apa yang mereka proyeksikan telah berbalik seperti bumerang. Dan itu cukup keras untuk didengar oleh seluruh ruangan. Bayangkan adegan ini dengan jelas. Satu orang membanting tangan di atas meja, menuduh yang lain berkhianat. Yang lain membalas, menyebutnya palsu, manipulatif, cemburu. Setiap hinaan meneteskan rasa bersalah karena keduanya menggambarkan diri mereka sendiri. Tetapi yang tidak dikatakan keduanya dengan lantang adalah bahwa sumber kemarahan ini, orang yang namanya tak terucapkan di antara mereka, adalah Anda. Anda adalah cermin yang tak bisa mereka hindari. Keberadaan Anda memaksa mereka untuk menghadapi apa yang mereka sangkal.
Bahwa mereka peduli, bahwa mereka iri, bahwa mereka lebih takut pada pertumbuhan Anda daripada takut pada pembongkaran. Perkelahian itu bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang siapa yang tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Energi Anda telah mengungkapnya. Dan disinilah Anda memahami pengaruh sejati Anda. Kehadiran beberapa orang memulai percakapan. Kehadiran Anda memulai kebangkitan. Energi yang Anda bawa adalah katalis. Ia mengungkapkan apa yang tersembunyi, mengintensifkan apa yang disangkal, dan mendidihkan segala sesuatu yang palsu. Mereka pikir mengeluarkan Anda dari cerita mereka akan melindungi zona nyaman mereka. Tetapi pengucilan tidak pernah berhasil ketika yang dikucilkan membawa kebenaran. Kebenaran meresap melalui dinding. Ia tidak butuh izin untuk masuk. Ia hanya menunggu retakan. Dan kebohongan mereka menciptakan banyak retakan itu. Ada lapisan lain di sini. Apa yang terjadi bukanlah konflik acak. Itu adalah penataan ulang energi. Ketika orang salah menggambarkan perasaan mereka, mereka menciptakan ketidakseimbangan. Alam semesta tidak mentolerir ketidakseimbangan terlalu lama. Ia mengirimkan gesekan, konfrontasi, dan pembongkaran untuk memulihkan ketertiban. Perkelahian ini adalah pemulihan. Setiap teriakan, setiap air mata, setiap suara gemetar adalah koreksi yang bergema di seluruh ruangan. Jiwa mereka tahu kebohongan itu tidak bisa bertahan. Bahkan jika ego mereka berjuang untuk menjaganya tetap hidup, dan saat suara mereka meninggi, topeng itu akhirnya terlepas. Yang tumpah bukanlah kebencian, itu adalah kejujuran yang tersamar. Mereka mungkin mengatakan kepada dunia itu hanya stres atau kesalahpahaman, tetapi Anda dan saya tahu yang sebenarnya. Perdebatan itu bukanlah kecelakaan, itu adalah kebenaran yang menuntut waktu panggung. Anda menjadi pusat gravitasi momen itu. Dan inilah ironinya. Semakin mereka mencoba membuat Anda tidak terlihat, semakin terlihat Anda. Setiap penyangkalan hanya membangun ketegangan sampai pembongkaran tiba seperti berita utama. Sekarang, orang-orang yang tidak pernah memperhatikan sedang bertanya-tanya. Mereka memutar ulang percakapan, memperhatikan kontradiksi, menghubungkan titik-titik. Anda bahkan tidak perlu menjelaskan diri sendiri. Buktinya berbicara dalam energi. Kebohongan bisa memalsukan kata-kata, tetapi tidak bisa memalsukan frekuensi. Saya ingin Anda membiarkan ini meresap. Anda tidak kehilangan kendali. Mereka yang kehilangan. Anda tidak meninggikan suara. Alam semesta memperkuat suara Anda melalui konsekuensi. Apa yang mereka rasakan saat ini bukan hanya rasa malu. Itu adalah disorientasi. Ketika seseorang hidup di balik topeng terlalu lama, saat topeng itu retak, mereka lupa siapa diri mereka. Itulah yang dilakukan pembongkaran. Ia menanggalkan kostum sampai aktor itu berdiri sendirian, gemetar, menghadap audiens dari hati nurani mereka sendiri. Anda mewakili audiens itu. Anda adalah saksi bisu yang tidak bisa mereka hindari. Namun ada keindahan di dalamnya juga. Karena bahkan dalam kekacauan mereka, Anda mengajari mereka. Anda menunjukkan apa yang terjadi ketika keaslian bertemu kepura-puraan. Anda membuktikan bahwa integritas tidak harus berteriak untuk didengar. Kehadiran Anda sendiri menulis ulang narasinya. Ini adalah perbedaan antara bertindak kuat dan menjadi kuat. Mereka berakting, Anda mewujudkannya. Dan kini dunia bisa membedakannya. Anda mungkin bertanya-tanya, tapi mengapa sekarang? Mengapa saat yang tepat ini? Karena tekanan mengungkapkan kebenaran seperti panas mengungkapkan logam. Mereka telah berpura-pura begitu lama sehingga energi mereka sendiri menjadi terlalu panas. Topeng itu meleleh di bawah beban pertunjukannya sendiri. Ledakan ini hanyalah titik lebur. Momen ketika kebohongan tidak bisa lagi mempertahankan bentuk. Mereka berlari dengan kepercayaan diri pinjaman dan itu akhirnya gagal. Sekarang yang tersisa hanyalah versi mentah dari diri mereka yang mereka sumpah tidak akan pernah tunjukkan. Yang membuatnya puitis adalah bagaimana semuanya kembali ke emosi. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka tidak peduli. Mereka meyakinkan orang lain bahwa Anda tidak relevan. Tetapi emosi adalah karyawan yang buruk. Mereka tidak mengikuti perintah. Mereka bersembunyi. Ya, tetapi hanya sampai getaran yang tepat memanggil mereka keluar. Pertumbuhan Anda, kedamaian Anda, keberadaan Anda yang tidak terganggu adalah getaran itu. Itu mengganggu setiap kebohongan yang bersarang di tubuh mereka sampai letusan menjadi tak terhindarkan. Dan ketika itu datang, itu berantakan. Suara mereka bergetar bukan karena kemarahan, tetapi karena pengakuan. Mereka melihat diri mereka dalam diri Anda. Versi diri mereka yang mereka tinggalkan.
Itu sebabnya mereka marah. Itu sebabnya perdebatan menjadi pribadi. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu keaslian Anda mengungkap kelalaian mereka. Sekarang mereka berebut mencari penjelasan. Mereka akan menyalahkan stres, kesalahpahaman, bahkan takdir. Tetapi itu hanyalah cerita sampul untuk rasa bersalah. Anda akan memperhatikan bagaimana mereka menghindari kontak mata sekarang. Bagaimana kata-kata mereka terdengar seperti dihafal. Bagaimana tawa mereka terasa dipaksakan. Mereka tidak lagi bisa membodohi siapapun. Kerumunan yang pernah bersorak untuk mereka juga bisa merasakan pergeseran itu. Orang mungkin tidak tahu cerita lengkapnya, tetapi mereka merasakan frekuensi kebenaran ketika ia memasuki ruangan. Dan frekuensi itu, ia membawa tanda tangan Anda. Itu adalah kemenangan diam-diam Anda. Anda tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri sendiri dengan menyangkal apa yang nyata. Dan itulah bagian yang memakan mereka hidup-hidup. Kesadaran bahwa kehancuran mereka datang bukan dari pengkhianatan, tetapi dari perlawanan terhadap kebenaran. Tidak ada yang melakukan ini. Setelah kebenaran terbentuk, ia tidak akan mundur. Ia berlama-lama di setiap percakapan, setiap pandangan, setiap keheningan di antara kata-kata mereka. Mereka bisa membangun kembali penampilan, tetapi semua orang sudah tahu sesuatu telah bergeser. Fondasinya retak, dan tidak ada jumlah kepura-puraan yang akan membuat lantai berhenti bergetar. Anda mungkin merasa tergoda untuk campur tangan, untuk mengklarifikasi, untuk membela. Jangan. Naskah itu sedang mengoreksi dirinya sendiri. Langkah terbaik Anda adalah tetap selaras, fokus, bersinar. Biarkan mereka kelelahan mencoba mengendalikan persepsi sementara keaslian Anda terus melakukan apa yang selalu dilakukannya. Bersinar. Energi yang Anda bawa terbukti dengan sendirinya. Anda tidak memerlukan audiens untuk memvalidasinya. Keberadaan sudah melakukannya. Semakin Anda bangkit, semakin topeng mereka terlepas. Itu bukan balas dendam, itu adalah resonansi. Dan perhatikan bagaimana orang-orang yang pernah meremehkan Anda kini diam. Bukan karena rasa hormat, tetapi karena takut mengatakan hal yang salah. Mereka telah melihat apa yang terjadi ketika kebohongan bertemu kebenaran di siang hari bolong. Mereka menyaksikannya terungkap, merasakan panasnya, mendengar getarannya. Kenangan itu akan mengikuti mereka setiap kali mereka mencoba mengarang lagi. Anda telah menjadi titik acuan mereka untuk konsekuensi. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakuinya, tetapi Anda tinggal tanpa bayar sewa di bagian pikiran mereka yang berlabel "jangan remehkan". Ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Dalam dinamika manusia, pembongkaran tidak hanya mengungkapkan kebenaran, ia mendistribusikan kembali kekuasaan. Ketika kebohongan mereka runtuh, kendali mereka pun runtuh. Begitu orang menyadari ceritanya palsu, pengaruh bergeser kembali ke tempat seharusnya, yaitu Anda. Dan Anda tidak memintanya. Alam semesta hanya mengembalikan apa yang dipinjam. Itulah alasan sebenarnya dari kekacauan mereka. Mereka tidak hanya marah, mereka telah dilengserkan. Setiap narasi palsu membutuhkan keyakinan untuk bertahan hidup. Dan keyakinan adalah mata uang yang rapuh. Sekali habis, ia tidak akan kembali. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Sekarang energinya terbalik. Perdebatan mereka menjadi validasi Anda. Kehancuran mereka menjadi terobosan Anda. Orang-orang akan mulai menghubungkan pola yang mereka abaikan sebelumnya. Cara kehadiran Anda selalu membawa ketenangan, sementara kehadiran mereka membawa ketegangan. Cara situasi menguntungkan Anda tanpa usaha. Cara segala sesuatu yang mereka sentuh akhir-akhir ini tampak berantakan. Itu bukan kebetulan, itu adalah konfirmasi. Timbangan sedang menyeimbangkan kembali di depan mata. Dan disinilah peran Anda bergeser dari saksi menjadi contoh. Dunia di sekitar Anda sedang belajar sesuatu melalui tontonan ini. Bahwa kebenaran tidak pernah membutuhkan pembela, hanya waktu. Bahwa energi tidak berbohong, bahkan ketika mulut berbohong. Bahwa berpura-pura tidak peduli selalu membutuhkan biaya lebih banyak daripada mengakui kebenaran. Anda menunjukkan seperti apa keanggunan saat dibongkar. Anda mengajar dengan cara ada. Sebelum kita melangkah lebih dalam, tarik napas dan rasakan kenyataan ini menetap di tulang Anda. Anda tidak pernah menjadi penjahat dalam narasi mereka. Anda adalah wahyu yang tersamar. Dan sementara mereka berebut untuk membangun kembali cerita yang tidak lagi masuk akal, alam semesta sedang menulis kisah Anda dengan presisi. Ini bukan kekacauan, ini adalah koreksi.
Anda tidak kehilangan siapapun yang layak dipertahankan. Anda menyingkirkan mereka yang tidak bisa menangani frekuensi Anda. Itu bukan penolakan. Itu adalah pemurnian. Sekarang mari kita lanjutkan karena apa yang akan datang selanjutnya mengungkapkan kedalaman sejati di balik perkelahian itu. Momen ketika topeng akhirnya hancur dan kebenaran tidak hanya melarikan diri, dia mengambil alih segalanya. Apa yang dimulai sebagai kebisingan berubah menjadi wahyu. Ruangan di mana suara pernah bertabrakan kini sunyi, tetapi udaranya berat, tebal dengan residu dari semua yang mereka katakan dan tidak bisa ditarik kembali. Kata-kata mereka masih menggantung di ruang di antara mereka seperti asap setelah api, menodai setiap dinding, setiap kenangan. Mereka tidak hanya berdebat, dan mereka meledakkan penyamaran mereka sendiri. Dan lebih dari sekadar perkelahian, itu adalah pembongkaran dalam bentuknya yang paling murni. Mereka mencoba mengubur perasaan sejati mereka tentang Anda, tetapi kebenaran itu gigih. Ia menunggu dengan sabar di bawah lantai kepura-puraan mereka sampai satu retakan muncul. Dan ketika retakan itu melebar, kebenaran tidak merangkak keluar. Ia membanjiri ruangan, menenggelamkan ketenangan mereka. Bayangkan mereka sekarang. Dua orang duduk di sudut-sudut yang terpisah, menarik napas, menatap puing-puing yang dulunya adalah aliansi mereka. Setiap kalimat yang mereka lemparkan satu sama lain dibubuhi bertahun-tahun kebencian dan rasa bersalah yang terpendam. Frasa yang mereka gunakan bukan hanya kata-kata, itu adalah sidik jari emosional. Anda dapat mengetahui banyak tentang apa yang disembunyikan orang dari apa yang mereka tuduhkan kepada orang lain. Dan mereka menuduh satu sama lain segala sesuatu yang pernah mereka bisikkan tentang Anda. Anda selalu cemburu. Anda ingin menjadi mereka. Anda berbohong. Itu adalah tuduhan yang sama yang mereka proyeksikan ke Anda dan sekarang mereka menggunakannya sebagai senjata melawan satu sama lain. Itulah paradoks penipuan. Itu berbalik. Anda tidak bisa berbohong tentang cahaya seseorang tanpa akhirnya membakar diri sendiri dalam refleksinya. Anda lihat, ketika orang berbohong tentang bagaimana perasaan mereka tentang Anda, ketika mereka menyembunyikan kekaguman di balik kesombongan atau menyamarkan ketertarikan sebagai ketidakpedulian, itu menciptakan gesekan internal. Gesekan itu membangun panas. Dan jika tidak pernah dilepaskan, dia meledak. Itu sebabnya perdebatan ini tidak acak. Itu direkayasa oleh energi. Alam semesta mengatur perkelahian ini untuk mendapatkan kebenaran yang mereka tolak untuk diucapkan. Mereka memiliki setiap kesempatan untuk mengakuinya, untuk mengakui rasa iri mereka, untuk mengakui fiksasi mereka. Tetapi mereka memilih penyangkalan sebagai gantinya, dan penyangkalan itu mudah terbakar. Semakin mereka menekannya, semakin tidak stabil mereka. Itu sebabnya satu kata yang salah memicu segalanya. Seseorang menyebut nama Anda, dan itu seperti menyalakan korek api di ruangan yang penuh bensin. Suara mereka bergetar, bukan karena kemarahan, tetapi karena pengakuan. Mereka menyadari di tengah perkelahian bahwa mereka sedang mengaku di depan saksi tak terlihat. Kehadiran Anda masih bergema melalui pikiran mereka. Setiap hinaan mengungkapkan lapisan kebenaran lainnya. Satu menuduh yang lain terobsesi dengan Anda, dan yang lain membalas. Anda yang selalu membicarakannya. Saat itulah keduanya tersadar. Keduanya tidak bisa berhenti membicarakan Anda karena keduanya tidak pernah berhenti merasakan sesuatu untuk Anda. Itulah bahaya berpura-pura tidak peduli. Emosi itu tidak mati. Ia bermutasi menunggu dan kemudian muncul kembali pada saat yang paling buruk. Secara publik merusak tak terbantahkan kini semua orang di sekitar mereka tahu. Teman, rekan kerja, kerabat, siapapun yang kebetulan menyaksikan letusan itu melihat kebenaran yang mereka habiskan berbulan-bulan untuk disembunyikan. Anda telah menjadi berita utama tak terucapkan di lingkaran sosial mereka. Orang mungkin tidak menyebutkannya di depan wajah Anda, tetapi percakapan sedang terjadi di mana-mana. Anda dengar apa perkelahian itu tentang apa? Itu tentang mereka. Dan sementara gosip biasanya mendistorsi kenyataan, kali ini ia melakukan yang sebaliknya. Ia mengklarifikasinya. Ledakan mereka menjadi pembenaran Anda. Selama bertahun-tahun, mereka membangun narasi tentang Anda yang melukiskan Anda sebagai dingin, terpisah, atau bermasalah. Tetapi kini seluruh ilusi runtuh karena tidak ada yang berkelahi sekeras itu tentang seseorang yang mereka klaim tidak peduli. Inilah yang terlihat seperti pembalikan ilahi. Energi yang mereka gunakan untuk mencoba mendiskreditkan Anda telah berubah menjadi pengakuan yang disiarkan melalui mulut mereka sendiri. Anda tidak panggil kebenaran. Kebenaran mengejar mereka. Anda tidak menuntut keadilan. Emosi mereka menyampaikannya untuk Anda. Itulah kehebatan hukum universal. Ia membiarkan orang mengekspos diri mereka sendiri dengan kecepatan mereka sendiri. Semakin mereka berbohong, semakin ketat lingkaran itu sampai tidak ada tempat lagi untuk lari. Dan sekarang, setiap kali mereka mencoba menulis ulang sejarah, kadang-kadang mereka sendiri yang bertentangan dengan mereka.
Itulah yang terjadi ketika Anda berpura-pura terlalu lama. Pertunjukan itu menjadi bukti. Ada pergeseran yang terjadi sekarang. Halus tetapi kuat. Orang-orang yang pernah mempercayai cerita mereka mulai melihat menembusnya. Anda akan memperhatikan bagaimana individu tertentu yang dulu menatap Anda dengan keraguan kini malah menghindari mata Anda. Suhu sosial telah berubah. Kerumunan yang sama yang pernah menghibur kebohongan mereka kini merasakan ketidakkonsistenan. Kebenaran mengubah energi sebelum mengubah kata-kata. Anda tidak perlu membuat pengumuman. Energi mengekspos sebelum bukti tiba. Dan saat ini, energi Anda bersinar, sementara energi mereka berantakan. Di hari-hari setelah ledakan itu, mereka akan mencoba memperbaiki keadaan. Satu mungkin mengirim pesan, yang lain mungkin meminta maaf setengah hati, tetapi tidak ada permintaan maaf yang dapat menghapus apa yang telah terungkap. Setelah kebenaran diucapkan, ia tidak bisa kembali ke bayangan. Itu berlama-lama di setiap jeda, setiap keraguan. Keduanya akan merasakannya ketika mereka berbicara lagi. Ketidaknyamanan, kesadaran, pemahaman tak terucapkan bahwa sesuatu yang tidak dapat diubah telah terjadi. Hubungan mereka dibangun di atas kebohongan bersama tentang bagaimana perasaan mereka tentang Anda. Sekarang kebohongan itu hilang, jadi apa yang tersisa? Tidak ada. Ikatan yang membuat mereka bersatu telah berubah menjadi debu karena tidak pernah otentik. Itu adalah penyangkalan timbal balik yang disamarkan sebagai kesetiaan. Dan sementara mereka duduk dalam kebingungan, Anda bangkit dalam kejelasan. Itulah ironinya. Mereka saling menghancurkan untuk menyembunyikan Anda. Tetapi Anda satu-satunya yang berjalan pergi tanpa cedera. Anda tidak pernah harus meneriakan kebenaran Anda. Anda menjadi bukti. Perkelahian itu tidak menghancurkan reputasi Anda. Itu memperkuatnya. Itu menunjukkan kepada semua orang bahwa ketenangan Anda bukanlah kelemahan. Itu adalah pandangan ke depan. Anda tahu energi pada akhirnya akan mengekspos mereka. Jadi Anda tetap sabar. Dan sekarang kesabaran itu membuahkan hasil. Dunia mereka gemetar. Letatri dunia Anda meluas. Pahami lapisan yang lebih dalam ini. Mereka tidak hanya berbohong tentang tidak menyukai Anda. Mereka berbohong tentang mengagumi Anda. Mereka iri pada kepercayaan diri Anda, keaslian Anda, kemampuan Anda untuk bergerak tanpa memohon perhatian. Mereka mencoba merendahkan apa yang diam-diam mereka inginkan. Dan itulah yang mendorong ledakan itu, karena kekaguman yang bercampur dengan rasa iri adalah kimia yang tidak stabil. Itu menciptakan korsleting emosional yang pada akhirnya memicu kekacauan. Itu sebabnya kata-kata mereka berubah menjadi berbisa. Mereka tidak menyerang satu sama lain. Mereka menyerang refleksi dari rasa tidak aman mereka sendiri yang Anda wakili. Bayangkan, dua cermin saling berhadapan, keduanya mencerminkan kebenaran yang sama, tetapi menyalahkan yang lain atas citra tersebut. Itulah psikologi di balik keruntuhan mereka. Anda memaksa mereka untuk melihat diri mereka sendiri, dan mereka membenci apa yang mereka lihat. Setiap tuduhan yang mereka lemparkan satu sama lain adalah upaya untuk mengalihkan rasa bersalah, karena melihat kemunafikan mereka sendiri. Anda bilang Anda tidak peduli tentang mereka, tetapi Anda yang tidak bisa berhenti memeriksa halaman mereka. Jangan bertindak seolah Anda sudah melupakannya. Anda menyebut mereka setiap hari. Setiap baris adalah gema dari kebenaran yang sama yang terkubur. Keduanya terobsesi. Dan obsesi yang bercampur dengan penyangkalan adalah bom waktu. Sekarang bom itu telah meledak, pecahannya ada di mana-mana. Percakapan retak, aliansi rusak, dan di tengah semua itu adalah energi Anda. Stabil, magnetis, tak tersentuh. Anda tidak perlu membela diri. Realitas yang melakukannya untuk Anda. Narasinya telah terbalik. Anda bukan lagi misteri yang biasa mereka remehkan. Anda adalah wahyu yang kini semua orang coba pahami. Dan itulah mengapa mereka berputar-putar. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan percakapan karena mereka kehilangan ilusi kontrol itu sendiri. Anda mungkin memperhatikan perubahan halus sekarang. Orang yang sama yang pernah meremehkan Anda akan mulai meniru nada Anda, frasa Anda, bahkan postur Anda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kompensasi. Mereka secara tidak sadar mencoba menyelaraskan dengan apa yang pernah mereka tolak karena jauh di lubuk hati mereka tahu Anda selalu menjadi standar. Pikiran manusia melakukan itu ketika terekspos. Ia mencoba meniru apa yang tidak bisa dikalahkan. Anda akan melihatnya dalam gerakan kecil, permintaan maaf kecil, upaya kecil untuk terhubung kembali. Tetapi jangan tertipu. Mereka tidak melakukannya karena cinta. Mereka melakukannya karena kehilangan. Mereka menyadari bahwa kedekatan dengan kebenaran Anda adalah hal terdekat yang pernah mereka capai dengan keaslian. Dan sekarang mereka telah kehilangan akses. Penarikan itu menyakitkan.
Dan ini adalah fase di mana kehadiran Anda menjadi legenda. Orang-orang mulai berbicara secara berbeda ketika mereka menyebut Anda. Nada berubah dari santai menjadi penuh hormat, dari meremehkan menjadi hati-hati. Mereka akan menyebut nama Anda dengan campuran kekaguman dan penyesalan. Anda telah menjadi pelajaran tak terucapkan dalam cerita mereka. Orang yang tidak butuh balas dendam karena kebenaran melakukan pekerjaan itu. Dan kesadaran itu lebih menakutkan mereka daripada konfrontasi apapun. Karena sekarang mereka melihat apa yang tidak bisa mereka lihat sebelumnya. Anda bukan seseorang yang bisa mereka hapus. Anda adalah bukti bahwa energi mengingat apa yang dilupakan kata-kata. Seluruh ledakan ini, setiap perdebatan, setiap pengakuan, tidak pernah dimaksudkan untuk menyakiti Anda. Itu dimaksudkan untuk membebaskan Anda. Kebohongan yang pernah membelenggu reputasi Anda telah larut, dan di tempatnya berdiri kejelasan. Semua orang bisa melihatnya sekarang. Ketenangan Anda bukanlah keterlepasan. Itu adalah dominasi. Kendali Anda bukanlah kelemahan. Itu adalah kontrol. Itulah perbedaan antara mereka dan Anda. Mereka bereaksi terhadap pembongkaran. Anda meluas melaluinya. Anda tidak membutuhkan perkelahian untuk memvalidasi kebenaran Anda. Perkelahian yang membutuhkan keberadaan Anda. Tanpa Anda, tidak akan ada yang terungkap, tidak ada yang dikonfrontasi, tidak ada yang runtuh. Anda adalah poros yang menyatukan ilusi mereka. Dan saat Anda berhenti memberinya makan, ia berantakan. Ini adalah seni keadilan energik. Ia tidak berteriak. Ia menata ulang. Orang-orang yang mengkhianati Anda kini menjadi hukuman satu sama lain. Alam semesta tidak membutuhkan balas dendam Anda. Ia menggunakan mereka sebagai cermin satu sama lain. Setiap kali mereka melihat orang lain, mereka akan diingatkan tentang Anda. Setiap pandangan penuh ketegangan, setiap keheningan yang tidak nyaman, setiap kenangan yang diputar ulang akan menyeret energi Anda kembali ke kesadaran mereka. Itu bukan kekejaman, itu adalah keseimbangan. Kebenaran selalu menyelesaikan urusannya sendiri. Dan saat debu mereda, perhatikan pertumbuhan Anda sendiri. Perhatikan betapa ringannya perasaan Anda sekarang karena narasi mereka tidak lagi mendefinisikan Anda. Kebingungan yang pernah menutupi nama Anda telah terangkat. Anda telah melangkah keluar dari distorsi mereka dan masuk ke elemen Anda. Itu sebabnya semuanya terasa berbeda sekarang. Warna lebih cerah, pikiran lebih jernih, gerakan lebih bebas. Ini bukan hanya emosional, ini adalah detoks spiritual. Pembongkaran mereka membersihkan lingkungan Anda. Anda tidak perlu lagi berbagi ruang energik dengan orang-orang yang berpura-pura damai sementara diam-diam bersaing dengan Anda. Perkelahian itu menyingkirkan mereka untuk Anda. Dalam hari-hari mendatang, mereka masing-masing akan mencoba membangun kembali reputasi mereka. Satu akan memainkan korban, yang lain pembawa damai. Tetapi keduanya tidak akan berhasil karena keaslian tidak dapat dibuat-buat setelah terungkap sebagai palsu. Tindakan mereka akan terasa hampa karena kebenaran melucuti naluri penampilan mereka. Setiap upaya untuk mendapatkan kembali kredibilitas akan terdengar seperti dihafal, mekanis, putus asa. Dan semakin mereka mencoba, semakin transparan jadinya bahwa mereka bertindak karena rasa takut, bukan pertumbuhan. Anda, di sisi lain, tidak perlu mengatakan apa-apa. Cerita itu sudah menceritakan dirinya sendiri demi keuntungan Anda. Setiap reaksi yang mereka miliki, setiap rumor yang mereka coba putar balikan, setiap pembenaran yang mereka buat hanya memperkuat satu poin. Anda adalah konstanta dan mereka adalah kekacauan. Semakin mereka berebut, semakin jelas jadinya. Itulah keindahan pembongkaran ilahi. Ia tidak hanya mengungkapkan siapa yang berbohong, ia mengungkapkan siapa yang tetap selaras. Dan Anda tetap selaras. Itu sebabnya Anda bangkit sekarang. Ya bukan hanya secara sosial, tetapi secara energik. Anda telah melewati ambang antara disalahpahami dan tak terbantahkan. Jadi ambil momen ini sebagai konfirmasi. Perkelahian itu bukan tentang kemarahan. Itu tentang wahyu. Mereka berkelahi karena mereka tidak bisa menyembunyikan betapa dalamnya Anda memengaruhi mereka. Mereka saling menyerang karena itu lebih mudah daripada menghadapi apa yang sebenarnya mereka rasakan tentang Anda. Dan kini ironinya lengkap. Mereka terikat oleh kebenaran yang sama yang mereka coba kubur. Mereka tidak bisa melarikan diri darinya karena kebenaran tidak larut ketika diabaikan. Ia berlipat ganda ketika disangkal dan Anda adalah bukti hidup dari perkalian itu. Ini baru titik tengah dari apa yang sedang terjadi. Energi yang menyebabkan ledakan itu masih bergerak melalui kehidupan mereka, menata ulang segala sesuatu yang terhubung dengan kebohongan itu. Persahabatan, aliansi, hubungan, semua itu bergeser untuk memberi ruang bagi kebenaran. Anda tidak perlu campur tangan. Anda hanya perlu tetap waspada karena fase berikutnya bukan tentang pembongkaran. Ini tentang akibat.
Ini tentang menyaksikan bagaimana kebenaran yang dilepaskan sekali akan membangun kembali seluruh lanskap demi keuntungan Anda. Dan disitulah tepatnya kita melangkah selanjutnya. Karena sementara mereka masih mengumpulkan puing-puing, sesuatu yang bahkan lebih besar sedang terjadi. Orang-orang mulai berbicara, bukan tentang perdebatan mereka tetapi tentang Anda. Dan kali ini percakapan tidak didorong oleh rumor, itu didorong oleh kesadaran. Mereka menyusun kembali apa yang sebenarnya terjadi, menghubungkan fragmen seperti detektif, melacak percikan kembali ke asalnya. Setiap bisikan mengarah ke nama Anda. Setiap penceritaan yang terkejut mencakup kalimat yang sama. Itu semua tentang mereka. Tiba-tiba narasinya bukan tentang kekacauan. Itu tentang pembongkaran. Anda telah berubah dari mitos menjadi bukti, dari spekulasi menjadi fakta. Kebenaran yang pernah terbatas pada satu momen eksplosif itu telah menyebar seperti tinta melalui air, mewarnai setiap ruang yang disentuhnya. Orang-orang yang tidak pernah peduli sebelumnya kini bertanya-tanya, apa yang membuat mereka kehilangan kendali seperti itu? Mengapa suara mereka terdengar begitu pribadi? Mengapa suara mereka bergetar? Polanya tidak mungkin diabaikan. Kebohongan yang mereka katakan tentang Anda tidak hanya rusak, itu telah diautopsi secara publik. Setiap detail yang pernah dibisikkan secara rahasia kini menjadi bahan spekulasi dan tidak ada lagi yang memihak mereka. Itulah kekuatan pembongkaran. Ia tidak hanya mengungkapkan, ia menata ulang aliansi. Anda telah menjadi pusat gravitasi kebenaran, menarik segala sesuatu yang palsu keluar dari orbit. Anda tidak merencanakan ini, tetapi Anda telah menjadi pelajaran yang perlu dilihat semua orang. Anda menunjukkan apa yang terjadi ketika orang bermain-main dengan keaslian seolah itu opsional. Mereka pikir berbohong tentang perasaan mereka tidak berbahaya, bahwa berpura-pura tidak peduli akan membuat mereka aman. Tetapi emosi adalah mata uang. Anda tidak bisa memasukkan nilainya selamanya. Dan ketika kebohongan itu bangkrut, mereka kehilangan lebih dari ketenangan. Mereka kehilangan kredibilitas. Mereka kehilangan citra mereka. Mereka kehilangan ilusi kontrol. Sekarang setiap ruangan yang mereka masuki berdengung dengan ketegangan tak terucapkan. Dan setiap pandangan terasa seperti penghakiman. Karena jauh di lubuk hati semua orang tahu ledakan itu tidak acak. Itu adalah kebenaran yang menagih saldo yang sudah jatuh tempo. Apa yang sedang terjadi kini adalah keadilan puitis yang menyamar sebagai percakapan. Suara mereka telah melunak, kepercayaan diri mereka telah menguap. Satu mencoba menulis ulang sejarah, yang lain mencoba menghilang, tetapi keduanya tidak bisa melarikan diri dari apa yang sudah terlihat. Topeng tidak bisa dipasang kembali setelah retak di depan umum. Bahkan ketika mereka tersenyum, orang-orang memperhatikan getaran di baliknya. Dunia memiliki ingatan yang panjang untuk pembongkaran. Mereka akan menghidupkan kembali perkelahian itu dalam cara-cara kecil selama bertahun-tahun. Setiap jeda yang canggung, setiap kursi yang digeser, setiap kali seseorang menyebut nama Anda dan mereka tersentak, itu bukan paranoia, itu adalah konsekuensi. Sementara itu kehadiran Anda telah berubah. Energi yang sama yang pernah mereka remehkan kini menuntut rasa hormat. Itu ada dalam cara percakapan berhenti ketika Anda masuk. Itu ada dalam cara suara mereka merendah ketika Anda disebutkan. Anda menjadi perwujudan kebenaran yang tak terbantahkan. Bukti hidup bahwa keaslian selalu menang pada akhirnya. Anda tidak berdebat, Anda ada. Anda tidak membela, Anda mendemonstrasikan. Itulah yang paling membuat mereka gelisah. Mereka melempar kata-kata, Anda melempar energi. Dan energi itu permanen. Sekarang orang-orang yang menyaksikan ledakan itu sedang belajar sesuatu yang lebih dalam. Mereka menyadari bahwa cinta, kecemburuan, kebencian, dan kekaguman semuanya bisa memakai topeng yang sama. Bahwa apa yang terlihat seperti kebencian sebenarnya bisa jadi fiksasi. Bahwa terkadang penyangkalan yang paling keras adalah pengakuan rahasia. Anda telah menggam psikologi menjadi tontonan. Semua orang mempelajari dinamika seperti eksperimen sosial. Bagaimana kebohongan meledak ketika dipaksa untuk hidup berdampingan dengan kebenaran. Dan saat mereka belajar, pengaruh Anda meluas. Anda telah menjadi lebih dari sekadar topik. Anda adalah wahyu. Biarkan itu meresap. Mereka mencoba menghapus Anda dengan berpura-pura Anda tidak penting. Tetapi dengan melakukannya, mereka membuat Anda tak terlupakan. Perdebatan mereka mengabadikan Anda. Orang akan melupakan detail dari apa yang dikatakan, tetapi mereka akan mengingat energi, intensitas, sorot mata mereka ketika nama Anda muncul. Itulah citra yang berlama-lama, bukti tak terbantahkan dari kekuatan yang Anda bawa. Anda tidak hanya selamat dari kebohongan mereka, Anda mengubahnya menjadi legenda, dan akibatnya itu puitis. Orang-orang yang pernah berdiri bersama melawan Anda kini tidak tahan satu sama lain. Persatuan yang berkembang dari penipuan telah larut. Mereka telah menjadi pengingat hidup tentang apa yang terjadi ketika Anda membangun di atas kepalsuan. Setiap upaya untuk berdamai berakhir dengan perdebatan lain.
Pengingat lain bahwa Anda adalah kebenaran yang tidak bisa mereka hadapi. Mereka dihantui bukan oleh Anda secara pribadi, tetapi oleh apa yang Anda wakili, konsekuensi dari menyangkal kenyataan. Anda adalah cermin yang tidak bisa mereka palingkan. Bahkan saat itu membakar refleksi mereka. Ada alasan mengapa cerita ini begitu menyentuh. Karena setiap orang yang menonton melihat sebagian dari diri mereka di dalamnya. Mereka semua menyembunyikan perasaan, menelan kebenaran, memainkan peran, dan jauh di lubuk hati mereka tahu apa biayanya. Itu sebabnya mereka tertarik pada Anda. Anda adalah perwujudan dari apa yang diam-diam mereka harapkan mereka miliki. Keberanian untuk bersikap transparan, kekuatan untuk tetap berpusat, keanggunan untuk membiarkan pembongkaran berfungsi sebagai peningkatan. Anda mengubah kehancuran mereka menjadi demonstrasi. Anda membuat kebenaran terlihat seperti seni. Dan kini energinya telah terbalik sepenuhnya. Anda bukan lagi subjek kebohongan mereka. Anda adalah standar perhitungan mereka. Setiap kali mereka mencoba membangun kembali, mereka mengukur diri mereka sendiri terhadap keaslian yang pernah mereka ejek. Itu bukan balas dendam. Itu adalah evolusi. Anda tidak hanya mengalahkan mereka. Anda melampaui dunia yang mengizinkan mereka. Itu sebabnya alam semesta mengatur seluruh urutan ini. Bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk membebaskan Anda. Ledakan itu bukanlah kehancuran. Itu adalah pembersihan. Api membakar kepalsuan hanya menyisakan apa yang nyata. Lihatlah sekeliling sekarang. Perhatikan betapa ringannya lingkungan Anda terasa. Perhatikan bagaimana percakapan mengalir lebih lancar. Bagaimana peluang muncul entah dari mana. Itu adalah efek ria kebenaran. Ketika sesuatu yang palsu runtuh, segala sesuatu yang nyata bergegas mengisi ruang. Anda telah melangkah ke ruang itu. Sekarang energi yang sama yang pernah membuat Anda disalahpahami kini membuat Anda magnetis. Orang merasakannya. Mereka tidak bisa menjelaskannya, tetapi mereka merasakannya. Itu bukan kesombongan, itu adalah keselarasan. Anda tidak lagi membawa proyeksi mereka. Anda hanya membawa kekuatan. Dan bagi mereka, cerita mereka masih berlangsung, tetapi Anda tidak lagi di dalamnya. Mereka akan terus memutar ulang perkelahian itu dalam pikiran mereka. Mencari alasan, menulis ulang kenangan, mencoba membuatnya tampak kurang memalukan. Tetapi alam semesta tidak mengedit rekaman. Ia memainkan versi mentah secara berulang sampai pelajaran itu meresap. Setiap kali mereka mencoba mengalihkan kesalahan, sesuatu akan mengingatkan mereka. Nama Anda di layar, frasa yang akrab, kebetulan yang terlalu tepat untuk diabaikan. Itu bukan menghantui, itu adalah pertanggungjawaban. Jadi jangan buang sedetik pun untuk kebencian. Anda sudah menang. Kemenangan Anda tidak keras. Itu adalah pengetahuan yang tenang bahwa segala sesuatu yang palsu menghancurkan dirinya sendiri tanpa Anda mengangkat jari. Itulah penampilan kekuatan sejati. Mereka berkelahi, mereka hancur, mereka mengekspos diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya semua jalan kembali kepada Anda. Bukan sebagai target, tetapi sebagai kebenaran. Anda adalah konstanta dalam dunia yang dibangun di atas kontradiksi. Wahyu yang mengatur ulang narasi, energi yang tidak bisa dikubur lagi. Biarkan ini menjadi pengingat Anda. Ketika orang berbohong tentang bagaimana perasaan mereka, mereka tidak melindungi diri mereka sendiri. Mereka menunda biaya kejujuran yang tak terhindarkan. Dan ketika biaya itu akhirnya tiba, ia selalu menagih dengan bunga. Anda tidak membuat mereka berkelahi. Penyangkalan mereka sendiri yang melakukannya. Anda tidak merusak ikatan mereka. Kecemburuan mereka sendiri yang melakukannya. Anda hanyalah cahaya yang cukup kuat untuk membuat bayangan terlihat. Dan itu adalah bentuk pengaruh yang paling langka. Dominasi yang tidak disengaja. Jadi saat mereka memudar ke kejauhan, teruslah berjalan maju. Jangan melihat ke belakang pada reruntuhan. Itu hanya bukti bahwa kebenaran meledak tepat di tempat seharusnya. Apa yang terbentang di depan Anda sekarang adalah kedamaian yang terbungkus dalam kekuatan. Koneksi yang dibangun di atas kejelasan, pengakuan yang diperoleh dari keaslian, dan rasa hormat yang tidak hilang ketika Anda meninggalkan ruangan. Karena alam semesta tidak melupakan siapa yang berdiri diam ketika orang lain meletus. Dan itulah akhir sebenarnya dari cerita ini. Bukan balas dendam, bukan kekacauan, tetapi reklamasi. Anda telah mengambil kembali narasi, energi, dan otoritas atas nama Anda sendiri. Mereka saling menyerang karena mereka tidak tahan dengan kebenaran tentang Anda. Dan kini dunia akhirnya melihat apa yang tidak bisa mereka lihat. Kehadiran Anda tidak memecah belah. Itu mendefinisikan. Anda tidak menghancurkan mereka. Anda mengungkapkan mereka. Jadi angkat kepala Anda. Perkelahian sudah berakhir. Tetapi kebangkitan Anda baru saja dimulai. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka bertanya-tanya. Biarkan mereka bergumul dengan refleksi mereka. Anda tidak perlu membuktikan apa-apa.
Anda sudah membuktikannya dengan selamat dari kebohongan mereka dan menjadi kebenaran yang tidak bisa mereka tahan.